bersama Selma Kirana di episode spesial bersama 4 Sri Kandi Investasi. Nah, tadi udah ada 2 pertanyaan mengenai pandangan para pemimpin perempuan di sini mengenai perempuan sendiri itu seperti apa. Dan selanjutnya tadi kita sempat nge-spill sebelum saya close tadi. Kadang wanita itu kan agak baper, dikit-dikit baper gitu ya. Karena kita cenderung ke perasaan gitu. Nah, udah biasanya kita nggak jadi apa-apa aja, jadi karyawan biasa aja udah ada bapernya. Bagaimana jadi pemimpin di kantor, jadi pemimpin di rumah, pulang harus jadi ibu, jadi istri. Itu kan nge-switch diri ini kan agak PR banget nih. Bagaimana trik dan tipsnya nih? Atau mungkin ada cerita lucu waktu itu di rumah suaminya dijadiin karyawan, anak buahnya dijadiin suami gitu kan, nggak mungkin kan? Nah, seperti apa? Mungkin dari Mbak Putri dulu nggak apa ya, Bu Edith ya? Dari sana dulu. Oh, nggak boleh situ dulu. Harus dari Bu Edith. Iya. Baik. Nanti Mbak Putri nyontek, nggak boleh ya Mbak Putri? Silakan Bu Edith. Iya, nge-switch diri nih. Kalau saya nggak susah ya Mbak ya. Jadi kebetulan maaf nih suami saya udah almarhum. Oke. Jadi almarhum suami saya itu nggak kita sama-sama. Gitu. Oke. Jadi tapi meskipun dia memberi saya kebebasan, contohnya dengan bekerja, sekolah atau menambah ilmu dan sebagainya, dia memberi saya kebebasan. Gitu. Dia percaya dan dia memberi saya kebebasan. Tapi saya men-setting diri saya sendiri. Jadi kalau saya sudah ke rumah, bagaimanapun saya di kantor, suami tetap pimpinan saya di rumah. Gitu. Saya memang pimpinan di kantor, tetapi di rumah pimpinan saya suami saya. Gitu. Dan karena saya dengan suami dulu lebih ke diskusi ya, karena kebetulan beliau kan juga pimpinan di kantornya, beliau di Dekan Fakultas Teknologi Informasi di Unmer, jadi kita lebih ke diskusi. Jadi saya lebih banyak mencari ilmu ke dia gitu. Bagaimana sih tadi lo di kantor aku begini-begini, oh giniin aja, coba sih gini-gini gitu. Jadi kita lebih ke sharing, diskusi. Kalau buat saya sih nggak susah ya men-switch dari kantor ke rumah. Ya, kebetulan saya juga belum ada putra, jadi di rumah saya ya udah gitu. Pulang ya udah saya jadi diri saya sendiri, jadi nggak belum sekarang menemukan pasangan yang tepat iya, dan belum diribeti, maaf ada anak-anak gitu. Jadi buat saya nggak susah gitu. Jadi nggak lebih lebih enak aja gitu. Jadi kita lebih enjoy gitu. Jadi enjoy aja sih, nggak merasa susah tuh nanti di rumah saya harus begini gitu, nggak, karena kita bagi tugas gitu. Siapa yang sempat ya itu yang dilakukan gitu. Jadi nggak, dan kebetulan saya di rumah itu nggak, ini jadi cerita ya, jadi bukan jadi ibu sebetulnya, terus terang saya nggak jadi ibu, maksudnya gini Mbak, bukan jadi perempuan yang ngurus rumah gini-gini, enggak. Jadi suami saya membebaskan itu. Jadi siapa yang sempat kayak belanja, mungkin kalau tugas ibu-ibu biasanya kalau ini kan belanja bulanan, mengurus rumah lah gitu. Kita enggak, jadi siapa aja yang sempat gitu. Suami saya sempat, ya dia yang ngerjakan, saya sempat, saya ngerjakan gitu. Jadi enggak, kita lebih ke kalau urusan ini lebih partner gitu. Jadi enggak, suami itu partner ya, as a partner. Betul. Jadi enggak masalah sih. Nggak mengganggu juga untuk karir dan segala macam, malah didukung karena menemukan partner yang tepat. Nah, ini cocok buat wanita-wanita yang lagi jomblo, punya cita-cita mau jadi pimpinan, ini cari partner yang tepat, yang mendukung kita. Maksudnya mendukung dalam arti banyak ya, mendukung tidak hanya dari segi materi enggak gitu. Kalau materi kita mungkin bisa cari, tapi kalau lebih ke support system itu yang lebih kita butuhkan sebagai wanita karir, itu lebih ke support system kalau saya bilang. Tuh para laki-laki kalau mau mendekati wanita karir, kuncinya di situ. Jadilah support system yang baik gitu. Betul. Terima kasih Bu Edith. Selanjutnya Bu Reni, monggo. Baik Mbak Selma. Jadi saya kebetulan suami saya bekerja ketika belum menikah. Jadi hingga sekarang saya masih bekerja. Nah, saat itu
ada dukungan dari suami. Kebetulan kok sekarang sudah punya anak. Anak dan suami sama-sama mendukung saya untuk bekerja. Jadi tidak sulit. Artinya tidak ada satu seperti Bu Edi tadi. Jadi tidak hanya seperti kayak partner, tetapi tidak ada konflik. Konflik kecil-kecil ada, tetapi kita lebih kepada karena dukungan tersebut kita lebih penyesuaiannya mudah. Jadi saya juga tidak merasakan satu perbedaan yang signifikan ya, Mbak Selma, ketika saya di kantor. Saya juga merasa memiliki keluarga atau tim di kantor. Ketika kita di rumah, saya juga ketemu suami sama anak-anak. Yang penting bagi saya, walaupun secara time ya atau jam itu kita lebih sedikit di rumah kemungkinan ya, kalau secara hitungan ya Mbak Selma, jam, hampir yang penting kualitas ya, bukan kuantitas. Jadi pulang saya menyapa suami, anak, saya tanya, nah tadi ada apa gitu. Itu sebagai bentuk pertemuan, saya mengutamakan kualitas tersebut. Jadi tidak susah ya bagi saya, Mbak Selma ya. Jadi seperti di rumah, itu. masuk rumah, masalah di kantor, saham, investasi, harga agak turun, gonjang-ganjing, ditinggal lah. Ya Gitu sementara memang begitu. Masuk rumah udah ditinggal ya, harus enteng ini. Iya. Baik, karena kan memang ibu ini sebagai ibu dan istri ini sebagai kuncinya rumah. Rumah itu adem juga di tangannya wanita. Setuju nggak sih? Karena saya sebagai anak juga kuncinya di mama nih, moodnya anak ini ada di mama nih gitu loh. Kalau mama lagi agak kelihatan suram gitu tuh, kita masuk rumah agak takut, agak iki lapo, itu kan masih ada gitu ya. Jadi memang di istri mencekam gitu. Istri dan sebagai ibu ini memang, wanita ini memang menjadi moodnya dari rumah gitu kan. Gimana kalau menurut Mbak Putri ini gimana? Kalau dari saya tuh, saya jadi udah kerja sebelum menikah dan memang udah komitmen sama suami sih. Saya mau tetap bekerja, jadi suami mendukung saya bekerja, tapi dengan syarat keluarga adalah nomor satu. Jadi, saya boleh memimpin, jadi apapun di kantor terserah kata dia. Tapi kalau di rumah balik lagi leher ke atas tetap suami saya gitu. Challenge-nya itu waktu saya menyusui sih. Jadi karena dunia saham itu fluktuatif banget, dinamis sekali. Rentan dengan stres. Kalau porto klien merah nih kita stres banget kan. Duh, sahamnya turun segala macam. Aduh, gitu. Jadi sasaran tembak. Itu kalau udah kayak gitu tuh, dan itu lumayan ngefek ke ibu menyusui. Kalau saya untuk ibu menyusui lumayan ngefek tuh kan. Jadi saya tuh pada saat itu mesti pinter-pinter ngatur mood, gimana caranya asupan ASI anak-anak tetap full, tapi kerjaan juga nggak berantakan karena saya moody banget waktu itu kan, gitu. Jadi momen-momen saya untuk switch mood itu ketika dalam perjalanan pulang. Jadi bad mood dan segala macam itu gimana caranya selama di jalan ini udah harus hilang nih, ketemu anak udah harus happy kayak gitu-gitu. Apalagi anak kecil tuh kan sensitif dengan mood ibunya kan. Nah itu saya challenge-nya di situ tuh. Jadi mau market berantakan kayak apa, mau minus 5%, 10%, udah pokoknya harus pulang tuh ketemu anak, moodnya udah harus happy. Dan itu biasanya kalau pas lagi jelek-jeleknya mood tuh. Jadi pulang tuh mampir dulu lah, entah beli apa gitu ke Indomaret kayak atau enggak beli es krim itu. Jadi mood booster tuh penting ya. Bener. Dirontokkan dulu. Moodnya. Jadi saya itu kalau kadang denger ATM cekring, ngeluarin duit itu kan langsung moodnya. Kalau dapat ini WA dari suami, udah ditransfer ya yang ya. Udah happy. Notifikasi yang ditunggu. Paling ngebus banget. Jadi ya balik lagi kayak Mbak Edith bilang, support system itu penting. Jadi memilih partner hidup itu memang penting banget Mbak. Jadi yang bisa mengerti dinamika hidup kita seperti apa, waktu kita down juga dia bisa support. Terutama kalau untuk handle anak-anak itu kan nggak bisa ya, cuman dari satu sisi ibunya aja atau bapaknya aja. Ketika untuk parenting sebisa mungkin dua-duanya balance. Dan ketika kita lagi nggak mood, bapaknya ngerti nih, oh saya lagi capek banget nih, udah deh kamu istirahat aja dulu, saya yang bantu gitu. Kayak gitu-gitu itu penting sekali. Jadi setelah saya punya 2 anak tuh, wah emang kalau salah pilih partner nih berat banget gitu. Wah, ini nih kunci yang bisa di-highlight nih. Salah pilih partner tuh berat banget. Apalagi
apalagi untuk wanita-wanita karir ya, Iya. yang sudah terbiasa bekerja sebelum menikah, terus ada kan yang menikah terus nggak boleh kerja, itu kan katanya, kata beberapa teman saya, stresnya itu lebih tinggi Iya. Betul. Itu daripada kan kita yang harus saya juga stres pernah di bilang kerjaan gitu. gitu kan. Sempet sih saya cerita, duh ini kok kayak gini terus sih marketnya, aku tuh jadi malas kerja gini-gini. Apa aku resign aja ya? Kata dia gini, kamu tuh udah biasa kerja. Kalau kamu resign, nggak ketemu temen, nggak lihat angka-angka itu, cuma di rumah makin stres, aku yang pusing. Udah kamu kerja aja, enjoy aja. Mau marketnya kayak gak apa. Jadi alhamdulillah sih, suami saya itu sangat-sangat mengerti. Ketika market lagi crash, saya lagi bad mood, udahlah nggak apa-apa, ntar juga balik. Kata dia gitu aja sih, poles aja. Jadi kalau saya penting memilih partner yang tepat, itu penting. Juga karena itu juga apa ya Mbak, menjaga kewarasan kita sih sebenarnya. Iya. Ini tajam banget nih, menjaga kewarasan seorang wanita ya. Jadi nggak usah memilih laki yang hebat, tapi lo pilihlah laki yang tepat. Nah, itu setuju. karena kalau materi bisa lah dicari bareng Benar, tuh bisa. iya. Cuman untuk mencari yang untuk bisa bertumbuh bersama itu fondasinya harus bagus dulu, gitu. Oke. Dan untuk itu kan mesti cari partner yang visinya sama kita. Jadi jangan sampai deh udah di kantor pusing, pulang ke rumah suaminya ngajak berantem. Aduh, enggak banget deh. Nggak waras nih, nggak waras ya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Mbak Putri selanjutnya kira-kira kesimpulan dari tiga-tiganya ini gimana? Nggak, tapi berempat ini punya pemikirannya beda-beda loh. Walaupun mirip, cuman beda-beda, pasti ada pelajarannya satu-satu nih gini. Kalau untuk Mbak Putri sendiri gimana Mbak? Kalau saya pribadi sih sempat nanya gini sebelum memutuskan ya, saya resign aja ya. Jadi fokus ke ibu rumah tangga gitu kan, misal. Itu saya uji coba dulu pertanyaan seperti itu. Dijawab begini, jangan. Soalnya kalau kita pure di rumah cuman kerja monoton, sedangkan sebelumnya sama kerja di berkarir, jadinya nantinya stresnya tinggi gitu, stresnya tinggi. Mending nggak apa-apa kerja aja, cuman fokus aja, dalam artian gini, saat kita ketemu market yang merah, ketemu nasabah yang begini, latihan emosionalnya yang dijaga. Jadi jangan masukin ke hati kalau marah dengan market atau marah dengan kondisi mungkin nasabah yang kebanyakan permintaan gitu, taruh dulu kemarahan itu di kantor, jangan dibawa ke rumah gitu, di switch dulu. Ya bener sih kata Mbak Putri, di switch di saat perjalanan pulang. Kalau boleh tahu perjalanan Bener-bener. dari kantor ke rumah berapa menit? Nah itu 15 menit. Cepet banget, harus nge-split. Itu harus nge-split kepribadiannya, itu harus cepet banget 15 menit masalahnya. Iya. Mungkin bisa dipakai caranya Mbak Putri, pamit dulu nih Demara. Iya betul. Beli apa Iya, gitu ya. betul. Kalau saya jauh loh, saya ke Batu terus paling nggak 20-30 menit itu kadang-kadang kurang ya. Kalau Kurang. Apalagi 15 menit ya. Iya betul. Gak pengen muter-muter dulu kan, 3 kali gitu kan 45 menit. Intinya ini sih, HP-nya di silent, udah kalau udah sampai rumah, udah selesai gitu aja. bener. Jadi cuman kadang memang kalau sebagai ibu memang fokusnya gini ya. Kadang kan kita kalau bekerja di pasar modal tuh permintaannya 24 jam ya nggak sih? Nasabah tuh kalau nanya sampai malam loh kadang. Nah, iya nggak kenal waktu. Kadang kalau misalnya market merah mereka panik gitu kan. Yang masih belum paham 100% tentang pasar modal biasanya mereka panik. Dan mereka biasanya carinya kita. Mereka cuma mengambil ini aja sih. Mereka nanyanya penguatan diri aja. Nggak apa-apa nggak Mbak gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya mereka cuma butuh motivasi aja dari kita. Cuman kadang kan kita itu diminta motivasi oleh banyak orang gitu. Tidak ada yang memotivasi kita gitu ya. Jadi ya cuman yang motivasi kita ya cuman orang rumah doang aja gitu. Ya udah sih. Cuma dari situ kita ya gimana ya, profesional aja sih sebenarnya. Yang udah di kantor ya udah di kantor. Selesai di kantor. Nggak usah dimasukin ke hati sih sebenarnya apa yang terjadi. Kadang tuh nasabah lupa dengan kejadian seperti itu. Kadang market juga ya udah ntar balik lagi gitu aja sih sebenarnya. Pengalaman dulu saya awal-awal itu memang emosional banget sih. Moodnya itu dibawa ke rumah. Oke. Pernah moodnya rumah dibawa ke Bawa. kantor juga pernah? Hancur lah rumah. Dalam artian gini, jadinya moodnya nggak enak di rumah kan, otomatis semuanya. Ya udah akhirnya komunikasi jangan, pelan-pelan. Akhirnya mungkin tambah kesini tambah dewasa, mungkin tambah emosionalnya tambah kejaga kali ya. Ya udah sih, mungkin itu belajar sih menjaga emosional. Tambah kesini sambil belajar, Karena kita nggak bisa belajar misalnya itu teori. Sampai di rumah ntar harus split, apalagi usia masih muda. Mungkin kedewasaan seorang sendiri-sendiri ya. Berdasarkan waktu. Tapi lama-lama kesini pasti bisa ke orang.
Terus gitu. sudah hafal celahnya, Supportnya, kapan kita iya, harus betul. naruh Ada support masalah, sistemnya kapan- juga dari suami gitu kan, benar cari pasangan yang tepat. Rata-rata wanita yang sampai ke jenjang sampai ke tahap seperti ini biasanya punya support system yang oke. Oke, tepuk tangan dulu buat support sistemnya. Kalau ibu Iya. hebat ini. Terima kasih Tapi buat suami-suami yang sangat Iya loh ya. Tapi emang kalau ngelihat saya aja nih, saya belum menikah dan masih awam tentang investasi. Tiap dengar investasi itu udah mumet banget, ini ribet, ini pusing. Belum lagi dari tadi di-mention pasarnya merah. Nggak ngerti sebenarnya seperti apa, cuman kalau merah itu kan kondisinya pasti sudah buruk banget ya. Orang udah wanita nggak ada apa-apa aja kadang moodnya tiba-tiba jelek, tiba-tiba sedih gitu ya. Apalagi harus menanggung beban market merah, terus belum lagi nanti ada klien nelpon tiba-tiba, itu kan udah pasti hancur banget. Nanti di rumah kena suami, mungkin suami juga lagi bad mood, kan yang up juga harus kita sendiri ya. betul. Luar biasa, berarti yang hebat sebenarnya wanitanya juga sih ya, Betul. nggak cuma suaminya, tapi memang mencari pasangan yang tepat itu sangat penting ya, apalagi untuk wanita-wanita karir gitu ya. Nah, berbicara tentang investasi dan saham, menurut ibu-ibu yang ada di sini nih, sebagai pimpinan, kira-kira investasi yang tepat untuk wanita, untuk perempuan itu apa? Dan kapan sih saya sebagai wanita nih harus mulai berinvestasi gitu? Kadang kan wanita banknya laki-laki, banknya rumah tangga kan di wanita nih. Nah sebenarnya penting nggak sih untuk wanita tuh tahu tentang investasi gitu? Apa ya usah tak terima, pokoknya aku nabung ini gitu. Penting banget sih kalau kita yang harus tahu. Penting banget ya. Apalagi Penting sekarang banget. ya, penting banget. Motor soalnya kan istri itu di dalam keluarga. Kalau urusan perbulitan rumah tangga itu kan bisa macam-macam ya, jatuhnya ke belanja bulanan, jatuhnya untuk tabungan anak-anak sekolah, jatuhnya juga untuk tabungan hari tua juga, kayak gitu-gitu. Terus mungkin juga pengen beli rumah, pengen ada cita-cita pengen beli rumah, liburan dan segala macam. Kan tuntutan zaman sekarang begitu ya, butuh healing lah ya kayak. Kalau staycation jangan. Nah, jadi kalau buat saya sih kayaknya penting banget perempuan itu tahu investasi, karena zaman sekarang perempuan tuh harus cermat, harus cerdas. Apalagi berita itu kan gampang banget sih. Apa sih susahnya scrolling di handphone? Berita itu banyak kok. Dan kalau macam portofolio, macam-macamnya investasi, saya pikir balik ke pribadi masing-masing ya Mbak. Kalau yang suka high risk, pecinta adrenalin rush macam saya tuh mungkin bolehlah di saham. Kalau yang pengen slow-slow aja bisa deposito, ada juga reksadana, ada juga obligasi, gitu-gitu. Jadi Kan- penting banget ya sebenarnya. Penting banget karena kalau zaman sekarang kalau kita bicara ekonomi, inflasi kan naiknya bisa nggak karu-karuan tuh. Apalagi mana kita nggak bisa meramalkan, mana ada sih yang tahu, oh tahun 2022 nih habisnya ada perang nih, nggak ada yang tahu kan. Terus tiba-tiba harga minyak goreng menggila kayak sekarang kan nggak ada yang tahu tuh. Nah itulah pentingnya perempuan tuh punya dana cadangan. Nah salah satunya juga kalau mengandalkan dari tabungan, memang berapa sih bunga dari, saya bukan merendahkan perbankan ya, cuman kita tahu sendiri bunga bank itu berapa, kemudian inflasi berapa. Salah satu cara kita mengakali tingkat inflasi adalah dengan investasi. Tapi balik lagi, investasi harus tepat. Untuk cari tahu investasi yang tepat, informasinya harus akurat. Jadi jangan sekedar mungkin di grup arisan nih, ada ini loh, nanti dapatnya sekian gitu ya. Nah jangan, Nggak sekedar ikut-ikutan. cari tahu dulu gitu. Karena apalagi ini kita nih berempat perempuan juga kan, gampang kok ngobrol sama kita tuh gitu. Kita standby di kantor gitu. Mungkin kalau sesama perempuan ngobrolnya lebih enak kayak gitu-gitu. Untuk pembagiannya juga, apalagi calon ibu-ibu atau ibu muda yang mungkin belum punya portofolio banyak nih dalam memanage uang. Karena kan sangat beda ya, sendiri seperti saya nih, punya pendapatan sendiri, file-filenya sendiri, terus punya suami, terus berkeluarga, itu kan pasti beda ya dalam pengaturan duit. Yang biasanya aku bisa beli parfum, beli ini terserah, Terus tiba-tiba, Mbak, pampersnya habis gitu. minyak goreng naik, itu kan pusing ya. Nah, tapi bagaimana dengan ini nih, pikiran-pikiran masyarakat, terutama ibu-ibu yang mungkin tidak bekerja? Karena kan dengar kata investasi saham tuh, waduh aku kok harus kaya dulu nih, saya harus kaya dulu nih, baru saya bisa menginvestasikan. Nah kalau buat makan aja kadang masih mikir, nanti investasinya gimana? Apakah investasi harus sekaya itu? Tidak. Kalau investasi nggak harus punya uang banyak dulu baru. Harus lebih dulu baru Bisa? kita investasikan atau Enggak. gimana?
enggak. Karena kalau di saham itu dengan maaf ya, nilai uang berapapun, contohlah dengan minimal kita ambil nilai minimal 100.000 aja kita udah bisa investasi saham gitu. Nah, kita juga pelan-pelan aja, nggak harus yang langsung saya beli saham Astra sekian 10 juta, enggak, kita cicil aja pelan tiap bulan rutin, karena kan prinsip investasi sebetulnya kita harus disiplin. Jadi continue dan disiplin, itu aja. Untuk hasil yang maksimal ya, kita mesti disiplin, itu aja. Dan nilainya juga nggak harus gede kan, harus 100.000 aja kita udah bisa gitu investasi. Kita beli sekarang pun kalau mamanya saham terlalu ini ya, terlalu mungkin seperti Mbak Putri tadi bilang high risk gitu kan. Kita ada yang reksadana juga bisa 100.000 gitu. Kemudian EBA, efek berakun aset itu juga obligasi retail itu juga ada yang bisa dengan nilai 100.000 seperti itu. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal itu nggak mahal kok. Jadi kan memang persepsinya orang selama ini kan dulu nih. Aku mesti harus jadi kayak ini gini harus uangku harus puluhan juta dulu aku baru investasi saham. Enggak. Itu stigma itu sebetulnya stigma lama, cuman yang sekarang enggak. Jadi banyak kok adik-adik mahasiswa itu sudah mulai berinvestasi mereka. Jadi dengan 100.000 aja mereka sudah punya akun investasi saham. Jadi jangan takut berinvestasi di pasar modal. Ada kita ibu-ibu yang yang siap dicurhatin. Kita sabar untuk ngajarin. Oke lah, mari sama-sama gitu. Cuman belajar investasi ya. Bisa curhat, anakku gila. Podo Mbak, gitu nanti ujungnya ya. Sebetulnya kalau broker itu kan kita sebenarnya profesi kita broker ya. Itu selain kita juga ngajarin investasi, edukasi, kita juga psikolog kayak tadi. Iya kan? Nasabah curhat, Mbak ini gimana bingung karena portofolionya merah. Yang seperti tadi Mbak Putri sampaikan itu, malam-malam ditelepon. Kita kan yang menenangkan kan seperti psikolog kan. Kayak dokter juga ya. Sakit kan cuma butuh dikuatkan bahwa Iya gitu. Ini nggak apa-apa. Nanti Bapak bisa alternatifnya seperti ini Pak. Nanti Bapak begini, Ibu nanti udah Bu ini bagus kok karena analisanya begini-begini. Nah itu kan psikolog. kita kalau saya sih nyebutnya dengan teman-teman kita ini kayak psikolog ya gitu, dicurhatin ya. Menenangkan. Kadang orang karena butuh dikuatkan aja dan diyakinkan ya. Kadang ya. Padahal udah tahu sebenarnya seperti apa, cuman memang dorongan support system balik lagi. Itu kan cara kita gimana dengan ilmu yang kita punya menjelaskan ke nasabah supaya nasabah itu juga paham dan bagaimanapun investasi butuh tenang kan gitu. Dan kepastian. Betul. Nggak cuman kamu yang butuh dipastiin ya, nggak cuman kami yang butuh dipastiin, investasi juga butuh kepastian. Gitu. Masa depan tuh harus dipastikan. Apalagi perempuan zaman sekarang butuh kepastian kan. Nggak mau PHP. Coba silakan ngomong lagi ke sini boleh. Yang keras jadi nanti kita boomnya viralnya gara-gara ini biasanya gitu tuh, bukan malah investasinya, gara-gara perempuan ini harus dipastiin gitu ya, butuh kepastian gitu, sama kayak investasi. Betul. Jadi saya pikir juga balik ke tema kita ya, perempuan tuh zaman sekarang harus berdaya. Jadi kalau bisa, ayolah kita berdaya sendiri. Jangan selalu tergantung sama laki-laki dalam hal ekonomi. Karena kita nggak tahu di depan ada apa. Entah suami ini sakit, entah suami ini, mohon maaf mungkin dipanggil duluan. Sedangkan kita punya anak-anak yang harus tetap sekolah. Dan kalau kita sudah dibekal, kita punya at least pengetahuan tentang investasi sedikit banyak, kita udah menyisihkan dari awal. Jadi at least itu pada saat butuh kita punya nih cadangan gitu. Dan nggak kaget ya. Betul. Karena apalagi untuk teman-teman yang mungkin biasanya kerja terus nggak kerja, otomatis kan bingung duitnya dari mana nih kan. Kalau punya investasi kan masih ada pegangan, kapanpun dibutuhkan atau ada terjadi sesuatu hal yang di luar kehendak dan keinginan kita itu kita nggak gopo-gopo banget gitu ya, karena ada pegangan itu tadi ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, lalu bagaimana cara-cara yang paling sederhana nih untuk pemula yang ibu-ibu mungkin yang mau berinvestasi, tips trik apa nih yang kita harus tahu? Oh, investasi yang aman itu yang seperti ini. Jangan sampai ikut di grup WA, aku ikut ini, bayar segini langsung kaya raya gitu. Nanti tiba-tiba diangkut gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, tips and trick nih dari ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, apa aja
yang sederhana yang harus diketahui ketika kita mau berinvestasi, terutama untuk perempuan nih. Silakan Mbak Reni. Jadi kalau menurut saya, Selma, untuk berinvestasi yang penting kita edukasi ke nasabah, itu paling penting. Jadi kita tidak bicara bahwa saham itu hanya naik saja, tetapi saham itu bisa turun. Artinya kalau di ilmu technical itu dia lagi koreksi. Nah, itu yang kita harus edukasikan. Tetapi investasi di saham tetap saja bagi saya sangat menarik dan tidak bisa pindah ke lain hati ya. Kenapa? Karena satu, dia sangat liquid di pasar modal. Maksudnya saham ini sangat liquid. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita bisa jual. Beda kalau kita investasi di aset tidak bergerak ya. Aset tidak bergerak kan kita perlu waktu. Jika kita sewaktu-waktu ngambil gitu ya. Ya, yang penting kita harus bisa yang pertama memberikan edukasi saham itu seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, kita kasih kelebihan juga bahwa secara return mungkin kita pilihkan saham itu yang kemungkinan low risk kalau untuk pemula ya. Jadi jangan kita tunjukkan saham-saham yang high risk karena karakter nasabah ini kan memang berbeda. Jadi kita sesuaikan yang mau diinvestasikan berapa, karakter nasabah ketika kita memberikan edukasi itu maunya seperti apa, itu bisa kita pilih, bisa kita beri pilihan intinya seperti itu. Itu tambahan dari saya, Mbak Selma. Terima kasih. Jadi saat edukasi ya, memang itu penting sekali. Jangan ngomong manisnya saja kalau dengan saham ya maksudnya. Jadi harus realistis ya. Ya, bahwa hidup tapi tidak selamanya indah. Ya, tetapi kalau kita cari saham yang fundamental kan ada fundamental, ada teknikal. Jadi bagaimana kita memberikan atau menyampaikan saham-saham yang berfundamental bagus, yang secara tren dia itu konsisten memberikan meningkat, konsisten memberikan dividen, mungkin dia memang saham-saham yang bagus. Jadi untuk masuknya kita perlu teknikal, hanya begitu. Intinya edukasinya itu harus lengkap. Jangan sampai kita ke nasabah edukasi kita tidak lengkap. Pasti nanti kaget di tengah jalan. Seperti itu mungkin sampai malam menelpon gitu ya kali ya. Jadi harus kita edukasi positif dan negatifnya. Jadi saat perjalanan saham itu seperti apa itu diberikan. Seperti itu aja mungkin tambahan dari saya, Mbak Selma. Siap. Itu tips dan trik dari Ibu Reni. Iya. Selanjutnya Profil resiko. apa itu? Nah, sebelum kita lanjut, maksudnya sebelum misalnya saya sebagai masyarakat umumnya atau ibu-ibu rumah tangga mau berkecimpung atau mau menginvestasikan uangnya, tentukan dulu profil resiko kita ada di mana gitu. Profil resiko itu gimana sih? Kita kemampuan kita menerima resiko itu seberapa besar? Karena setiap orang itu kemampuan menerima resikonya tuh bervariasi. Betul. Seperti saya tipikalnya high risk banget. Maksudnya saya suka menerima tantangan atau risiko yang gede nggak apa-apa. Selama return yang saya terima tuh gede gitu nggak apa-apa kalau saya. Mungkin misalnya orang lain di sebelah saya dia nggak berani gitu. Yang penting anteng Kenali dulu, gitu. kenali dulu profil resikonya seperti apa. Kedua, jangan takut berinvestasi di tempat baru, maksudnya di jenis investasi baru yang memberikan return yang lebih tinggi, asal kita pelajari dengan baik-baik seperti apa produk itu. Sekarang kan informasi tentang edukasi tentang investasi kan sudah bertebaran di mana-mana ya, YouTube, Instagram, TikTok, gitu kan banyak sekali. Jadi cuman kitanya aja sih yang perlu membuka diri untuk belajar. Karena dulu saya belajar tentang investasi jujur dari nenek saya. Dia dulu sudah berinvestasi, maksudnya suka sekali dengan yang namanya logam mulia. Zaman dulu ya, logam mulia, properti dan lain sebagainya itu suka. Nah saya belajarnya dari situ. Kalau kalau beliau tahu tentang investasi saham, kayaknya mungkin beliau terjun di saham Sudah gitu ya. dari lama ya. Iya, udah lama gitu ya. Jadi, nah dari itu saya suka, oh investasi saham seperti apa? Oh kripto seperti apa maksudnya? Nah, dari resiko itu tahu, oh titik resikonya yang paling high risk memang sebenarnya saham. Yang paling rendah ada reksadana. Mulai dulu aja dari reksadana. Misal seperti ini, oh returnnya enak ternyata. Oh lanjut naik lagi. Namanya sekolah kan kita ada jenjangnya naik kelas. Nggak tiba-tiba SMA Betul. Nggak tiba-tiba jadi mahir berinvestasi di saham. Coba dulu pelan-pelan. Oh belinya saham yang blue chip.
oh oke, returnnya bagus, ngasih dividennya oke, investasi saya bertumbuh gitu kan, oh enak, bisa bayar anak sekolah hanya dengan dari dividen saham gitu. Akhirnya belajar dengan lebih tinggi lagi, artinya dana yang dikelola jadi lebih gede gitu. Jadi lama-lama terbiasa. Intinya dari terbiasa aja sih sebenarnya dari Berarti investasi yang itu. pertama harus nggak takut untuk memulai. Betul. Oke. resiko. Memahami resiko. Benar. Betul. Berarti harus kenalan dulu. Sama ini ya, selalu berinvestasi dengan uang dingin. Betul, iya. Jadi jangan sampai nih uang apa tuh, misalnya bulan depan mau anaknya mau masuk SMP. Bener. Ini masih bulan depan kan, udahlah tak masukin saham aja dulu gitu. Terus iya kalau naik kalau turun. Nah, kan kayak gitu-gitu, Mbak. Karena balik lagi, semua investasi ada risikonya. Jadi memang kita perlu tahu risikonya seperti apa sih gitu loh. Karena balik lagi ya, profil risiko orang tuh beda-beda. Itu. Terus kemudian yang paling penting tuh cek aja dulu di OJK. Ada nggak sih lembaga ini gitu. Jadi misalnya ditawarin, "Mbak, aku suka investasi di sini nih. Returnnya gede loh, sebulan bisa 30%." Coba aja dulu cek di OJK ada nggak ini nih. Si perusahaan X yang menawarkan ini nih ada nggak? Berizin nggak dia? Gitu. Itu kunci nomor 1 sih kalau buat saya. Terus kedua pakai uang dingin. Terus nomor 3 pahami resiko investasi seperti apa. Jadi kalau emang belum siap dengan risiko saham yang naik turun itu, coba aja dulu yang lebih rendah mungkin dari obligasi atau Reksadana gitu ya. Oke, Bu Edith mungkin mau menambahkan? Kalau saya sih sama ya, intinya sama. Cuman kalau kita sebagai yang mau memulai, selain yang mungkin menambahkan aja sih Mbak. Kalau kita investasi jangan taruh di satu tempat. Umpamanya saat uang kita taruh semua ke saham. Oke. Ya mungkin kita bagi, mungkin obligasi ada, tabungan ada, reksadana ada, saham ada. Kembali lagi porsinya berapa? Itu tergantung dari profil risiko kita masing-masing. Dan juga sebagai calon nasabah kita juga mesti ngerti gitu, nggak asal jangan ikut-ikutan. Umpamanya temanku beli saham Astra gitu, yaudah deh aku ikut. Tapi dia nggak tahu Astra itu apa, perusahaannya gimana. Kita juga mesti tahu laporan keuangannya gimana. Apakah dia ini termasuk saham yang saham yang apa misalnya ini apa yang pergerakannya yang nggak terlalu tajam, naik turunnya terlalu tinggi atau gimana. Kita mesti mengetahui. Jadi kalau kita mau beli saham, kita mesti ngerti ini perusahaan yang kita beli ini kayak apa. Itu aja sih tips dari saya. Nah, tuh. Ibu-ibu khususnya yang ada di Malang Raya, kayaknya paling enak temuin Impas Srikandi ini deh. Udah, langsung kan kita udah kenalan nih, langsung oh ya aku punya duit dingin 150.000. Kira-kira dapat apa ya? Silakan dipilih Impas Srikandinya, silakan berkonsultasi ya. Nanti pasti akan dibimbing sampai portofolionya hijau. Betul nggak kata-kata saya? Iya kan? Soalnya kalau portofolio merah kan menakutkan. Berarti kalau hijau itu kayak apa hari raya? Nih hijau gitu kan, membahagiakan. Pinginnya gitu, menyejukkan hijau. Kalau merah kan berapi-api ya, emosi. Makanya Mbak Putri nggak apa-apa ya kalau ditelepon tengah malam sambil emosi ya. Saya juga pernah jadi korban nanti digituin. Oke, nah mungkin terakhir dari satu-satu nih boleh memberikan semangat untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia yang mungkin belum terliterasi dengan baik terkait investasi, pentingnya investasi apalagi di dunia yang serba digitalisasi setelah ini ya, itu kan pasti hubungannya dengan investasi juga sangat, investasi saham dan lain itu sangat erat gitu. Monggo boleh dari Bu Edith mungkin memberikan semangat mensupport gitu. Kita menjadi support sistemnya masyarakat dan perempuan-perempuan yang ada di luar sana untuk ayo kita berinvestasi. Silakan Bu Edith. Iya, untuk teman-teman wanita, perempuan yang ada di Kota Malang, ayolah kita mengupgrade diri, gitu, meningkatkan nilai diri kita lewat berinvestasi di pasar modal. Siap, itu dari Bu Edith. Selanjutnya Bu Riani silakan. Ya. Baik, untuk wanita khususnya di kota kita maupun di seluruh Indonesia harus memulai diri untuk belajar cara berinvestasi di pasar modal khususnya saham ya, karena sangat menarik dan banyak seninya kalau di pasar modal, kalau di saham ya. Oke. Siap, terima kasih Bu Reni. Mbak Putri silakan. Saya sih teman-teman perempuan di Indonesia, ayo berdayakan diri kita,
jadi perempuan yang lebih kuat, lebih mandiri dengan investasi di pasar modal. Apapun investasi Anda, itu akan menjadi kunci Anda di next Kemudian hari. di kemudian hari nanti. Siap, terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya Mbak Putri. Buat adik-adik, teman-teman, ya Adik-adik. cewek-cewek, Adik-adik emak-emak ya. yang ada di seluruh Malang, ayo kita sama-sama, mumpung di sini ada 4 Sri Kandi ya, boleh datang ke kantor kita, semua boleh deh, semua, nggak usah pilih, semua didatengin, ambil ilmunya, belajar tentang investasi. Kita kasih gratis kok, ya nggak sih? Gratis. Ya, bener. Buat perkembangannya masyarakat Indonesia terutama, biar kita melek investasi, biar kita tidak disepelekan oleh misalnya masyarakat lain atau dari negara lain yang mereka lebih melek tentang investasi. Kita terpuruk jauh soalnya, pengetahuan investasi kita tuh masih di bawah rata-rata. Oke. Yang biasanya yang tahu tentang ilmu investasi itu hanya mungkin yang ya nggak sampai 50% rata-rata. Oke. Jadi kita lebih baik monggo, kita terbuka, ada namanya sekolah pasar modal, semua sekuritas mendukung tentang edukasi tentang nabung saham juga gitu. Datang, jangan takut. Investasi itu tidak menakutkan, investasi itu menyenangkan. Kalau di pola pikir kita udah kita set menyenangkan, itu pasti menyenangkan. Gitu Oke. aja sih. Salam cuan. Sobat cuan, salam Sobat cuan. Baik, terima kasih, seru sekali obrolan kita hari ini. Bawa duit, semua yang berbau duit itu bikin saya melek terus. Tinggal melek investasi nih yang belum ya. Semoga aja. Baik, terima kasih Bu Edit, Bu Reni, Sama-sama. Mbak Putri 1, Mbak Putri 2, sama-sama. Mbak Putri semuanya terima kasih Makasih banyak. banyak. Jangan kapok untuk mampir ke sini, ngajarin kita, ngajarin saya, ngajarin teman-teman yang lain tentang investasi dan pentingnya belajar investasi. Siap. Dan biar kita dapat finansial stabil yang sendiri ya, mandiri sebagai perempuan terutama. Seperti itu, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Tunggu saya di kantor Anda, weh. Ditunggu Kita Mbak tunggu Selma. buka akunnya. Ya. Satu-satu buka. Tapi gue gak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Gitu kan. Nanti diuji ya. Kira-kira Gantian return saya terbesar di sekuritas mana? Oh gitu ya, baik. Terus saya bikin podcast lagi ya. 100. Bikin konten ya. Bikin konten ya. Baik, terima kasih Bu Ibu, terima kasih Mbak Mbak sudah Sama-sama, hadir di Mbak sini. Selma. Saya juga senang sudah dikasih bagian ilmu yang sangat mahal ini. Semoga perempuan-perempuan di luar sana semakin mengupgrade diri dan juga semakin hebat dan melek investasi. Oke? Terima kasih Selma Kirana pamit di sini dan juga satu-satu monggo Bu Edit pamit gitu. Terima kasih untuk Radar Malang atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sampai jumpa lagi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih lagi untuk sharing lagi, menambah lagi ilmu lagi. Ya, terima kasih. Baik, Selma. Terima kasih Mbak Selma, Radar Malang. Sampai ketemu di kantor KGI ya. Ditunggu. Ya, oke. Terima kasih kesempatannya Mbak Salma dan juga dari Radar Malang. Terima kasih mengundang kita untuk berbagi di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Putri dari Yobi Kehan, pamit dulu. Masih fokus nungguin. Makasih Mbak Selma, makasih Radar Malang, terima kasih sudah memberikan kesempatan ke kita Putri dari Mira Aset gitu. Silahkan teman-teman Sobat Cuan, semoga kedepannya bisa tambah cuan dengan investasi. Sampai ketemu di lain waktu. Makasih. Sampai ketemu di belajar investasi selanjutnya dan selamat Hari Kartini. Bye bye.